Langkah pemerintah tadi siang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang sungguh di luar dugaan. Sebelumnya, yang kelihatan adalah solidnya Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas mereka menjaga ketertiban masyarakat terkait sepak terjang Rizik pasca kepulangannya dari Arab Saudi. Dari pencopotan baliho, penetapan jadi tersangka, hingga ditahannya Rizik sambil terus memproses kasus hukumnya. Nah, surat keputusan bersama tadi siang itu merupakan sebuah konsolidasi besar-besaran yang menjawab aspirasi rakyat yang gedek sama kelakuan Rizik dan FPI, sekaligus memberikan pegangan dan pedoman penindakan secara hukum terhadap segala aktivitas FPI. Tidak tanggung-tanggung. SKB ini melibatkan 6 lembaga pemerintah, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mereka pun memberikan 6 alasan kuat dilarangnya FPI. Pertama, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi AD-art FPI bertentangan dengan Undang-Undang Ormas. Ketiga, FPI belum memperpanjang SKT sebagai Ormas yang berlakunya hanya sampai tanggal 20 Juni tahun 2019. Keempat, bahwa kegiatan Ormas tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ormas. Kelima, faktanya ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Selain itu ada 206 orang yang terlibat pidana umum dan 100 orang telah dipidana. Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan aksi sweeping di masyarakat. Sudah sangat jelas dari segi hukum ya. Di lain sisi, ada seorang gubernur bernama Anies Baswedan yang baru saja menyatakan dirinya sembuh dari COVID-19 sesudah hampir sebulan menjalani isolasi mandiri. Sejarah mencatat bagaimana Rizik dan FPI berhasil menghantarkan Anies meraih kemenangan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Iya, kita semua sudah move on kok. Namun kemenangan Anies yang jelas-jelas ada campur tangan dari Rizik dan FPI itu memang sudah menyatu dalam karir politik Anies. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya Rizik dan FPI, Anies tidak bakal menang, karena dari segi kemampuan, sangat jelas Anies tidak kuat di sana. Apalagi sesudah lebih dari 3 tahun menjabat. Makin jelas kemampuan Anies bekerja memang bukan keunggulannya. Keahliannya adalah menata kata, selebihnya adalah predikat gubernur terbodoh versi Google. Tentu dalam dunia politik kadang kemampuan bekerja bisa ditutupi dengan keahlian menata kata. Juga dengan kuatnya dukungan dari kelompok tertentu yang dianggap kuat di masyarakat. Dan karena Anies memang punya ambisinya pres di 2024, maka dia terus saja memupuk hubungan eratnya dengan FPI. Hanya Anies, pejabat pemerintahan yang sangat rajin menghadiri ulang tahun FPI setiap tahunnya pasca kaburnya Rizik ke Arab Saudi. Dari 2017, 2018 hingga 2019, setiap bulan Agustus. Yang tahun 2020 waktu itu rencananya di Megamendung, tapi dibatalkan karena ada pandemi COVID. Ini pada bulan Agustus ya, sebelum Rizik pulang. FPI ingin menjadi bagian dari problem solver dari masalah pandemi ini. Bukan menjadi troublemaker, ujar Munarman kepada media. Kok beda sama ketika Rizik sudah pulang dan malah bikin kerumunan massa di banyak lokasi. Percaya sama FPI, Anies dengan setia selalu hadir dalam acara milad FPI. Padahal kalau merujuk pada SKB hari ini, FPI sudah dianggap bubar sejak Juni tahun 2019. Namun Anies pada bulan Agustus tahun 2019 tetap saja menghadiri acara miladnya. Dari ikut salat subuh berjamaah hingga memberikan kata sambutan. Bahkan Anies menyebut FPI sebagai perekat persatuan di umat dan bangsa Indonesia. Juga mendoakan Rizik agar diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya dalam masa perjuangan.
Seorang gubernur kok nggak tahu kalau FPI sudah bukan ormas lagi ketika tidak memperpanjang SKT. Itulah Anies dan FPI. Sebuah kesatuan yang mau dipertahankan Anies. Bahkan ketika Rizik Syihab akhirnya pulang ke Indonesia, tidak pakai lama Anies langsung menemuinya di Petamburan. Bikin foto-foto sambil senyum lebar dan mengacungkan jempol. Memuja dan mengendorse Rizik. Apalagi besoknya Rizik dengan garang berkoar soal rekonsiliasi dengan pemerintah. Dengan syarat pembebasan napi teroris dan menghentikan semua kasus hukumnya. Anies pun siap menyongsong kemenangan demi kemenangan menuju 2024. Bahkan mungkin Anies masih berharap banyak dari Rizik dan FPI ketika terjadi insiden tewasnya Amlaskar FPI di Cikampek. Berharap jadi blunder buat pemerintahan Jokowi. Dan bikin pamor Rizik meroket lagi. Tapi kenyataannya Rizik dipenjara dan FPI akhirnya ditetapkan jadi organisasi terlarang. Padahal kemarin Anies dinyatakan sembuh dari COVID. Namun yang menyambut kesembuhannya malah SKB pelarangan FPI. Ia sembuh dari COVID-19 tapi kemudian Anies langsung kena hantam telak. Itulah konsekuensi yang harus dia tanggung. Sejarah akan mencatat bahwa ada seorang gubernur yang lebih memilih setia dengan ormas radikal yang sudah bubar dan jadi terlarang, ketimbang bekerja sebaik-baiknya mengurus warga wilayahnya. Yang mengacungkan jempol tersenyum lebar menyambut kedatangan imam besar ormas itu. Padahal sang imam terkena kasus hukum dengan ancaman penjara bertahun-tahun. Ditambah dengan kasus chat porno yang akan berlanjut. Hanya Anies yang bisa merasakan beratnya hantaman itu. Ya sudah rasainlah.